Shalom adik-adik. Wah, ini udah lama banget nih ya kita nggak ketemu. Ya ampun. Coba kira-kira adik-adik yang di rumah masih pada ingat sama aku nggak nih? Hayo, masih pada ingat nggak? Wah, itu ada yang jawab pinter. Hebat betul. Namaku Kak Deta. Oh ya adik-adik, di sini Kak Deta nggak sendirian. Di sini Kak Deta bawa temen. Kita mau kenalan dulu yuk. Oke, kita kenalan dulu. Nah, adik-adik, jadi ini temannya Kak Deta. Namanya siapa nih, Kak? Matius. Oh, namanya Kak Matius. Adik-adik, kita mau sapa dulu Kak Matiusnya ya. 1, 2, 3. Halo Kak Matius. Nah, adik-adik, besok kalau ketemu Kak Deta atau Kak Matius di jalan boleh banget nih disapa. Oke? Oke. Nah, kira-kira adik-adik yang di rumah udah pada siap buat sekolah minggu nggak nih? Pasti pada siap dong ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian Matahari Bersinar Terang. Silakan dilanjutkan Kak Deta. Bentar kak. Ini kelihatannya adik-adik yang di rumah itu masih pada kayak bangun tidur, masih pada lemes semua. Masih kayak nyanyi itu cuma kayak gini-gini doang gitu, nggak semangat. Nah, kita mau ngulangin sekali lagi tapi harus semangat dan gerakannya harus energik. Oke? Matahari bersinar terang. Gitu dong, jadi pada semangat gitu. Sebelum kita mau memulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu, oke? Oke adik-adik, coba Kak Deta mau lihat sikap berdoa yang baik itu gimana? Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, tidak usah ditirukan ya adik-adik. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu ini mau mendengarkan firman-Mu dan memulai sekolah minggu hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, baik perkataan kami atau perbuatan kami yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Biarlah Engkau yang mengampuni ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ini udah pada siap pasti ya buat mendengarkan firman Tuhan dan memulai sekolah minggu. Sebelumnya kita mau bangkit berdiri dulu. Kita mau ajak papa mamah kita, kakek nenek, kakak adik, semuanya yang ada di rumah buat bangkit berdiri dan senam. Oke, biar badannya tuh panas. Oke? Oke, kita akan mengangkat satu pujian dalam nama Yesus. Gerakan ikuti Kak Deta ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa
silahkan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Dita mau tanya nih, kira-kira hasil rapor kemarin gimana nih? Ayo, pada naik kelas nggak nih? Ayo. Oh, pasti pada naik kelas dong ya, soalnya kan anak Tuhan Yesus ya. Oh ya, Kak Dita sekali lagi mau tanya nih, kira-kira waktu tes kemarin itu ngerjainnya tanya sama mama papa atau tanya sama Mbak Google? Ayo, atau malah tanya sama temennya? Ayo, pada ngaku. Wah, itu ada yang jawab itu. Ternyata pada ngerjain sendiri adik-adik. Pinter, hebat semuanya. Anak Yesus selalu mengerjakan tes ulangan dan semuanya sendirian. Pinter, hebat semuanya. Nah, adik-adik, kira-kira di sini siapa nih yang siap buat mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, banyak banget nih. Sekali lagi, siapa yang siap buat mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, banyak. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, kita mau mengangkat satu pujian, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, atas Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa sekolah minggu pada hari ini ya Yesus. Ya Yesus, sebentar lagi Tuhan kami mau memulai memulai sekolah minggu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati pembicara kami, supaya setiap apa yang Engkau beritakan kami, dari yang Engkau beritakan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Kau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, sumuk panas. Loh, ini nggak pada kepanasan toh? Sumuk banget Pak. Sumuk kan? Sumuk panas banget, kan? panas. Pagi-pagi kok ya panas ya? Pagi-pagi panas ya? Banget. Oh, halo adik-adik. Adik-adik di rumah panasan juga enggak? Di sini kok panas banget Iya. ya? Ini Sumuk kayak banget. tak bawa kipas supaya cari angin gitu ya. Cari angin karena udaranya masih panas banget. Nah, pagi-pagi kok panas ya? Ini ya. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Siap. Sudah ya? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Oke. Nah, adik-adik, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya di rumah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, mari dibuka Injil Markus. Nah, Markus itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ayo. Perjanjian baru, pintar. Oke, Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Ya. Kak Eta akan membantu untuk membacakan untuk adik-adik semuanya ya. Baik. Judulnya ini adalah Angin Ribut Diredakan. Nah, ini kok pas sekali ya. Udaranya pagi-pagi sumuk. Tadi Mas Eta kepet-kepet ya pakai kipas. Kemudian dapat angin, dan bacaan hari ini juga berhubungan dengan angin seperti itu. Nah, angin apa itu? Di sini angin ribut. Angin ribut itu apa? Apa angin yang suka berbicara ribut sendiri di mana-mana? Nah, atau bagaimana? Baik, saya akan membacakannya seperti ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang itu berarti sudah gelap ya. Sudah gelap. Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada para murid, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus dan para murid mengajak semua para muridnya untuk pergi menyeberang Danau Galilea. Nah, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk
dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ternyata ada perahu lain yang juga ikut rombongan Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Kemudian, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, ada kejadian seperti itu adik-adik. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, Tuhan Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang berbahagia ialah kita semua yang sering mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini berbicara mengenai sebuah peristiwa di mana pada saat itu murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sedang berada di tengah-tengah danau. Nah, pada saat di tengah danau itu puncak peristiwa, puncak cerita itu terjadi. Nah, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, supaya adik-adik lebih bisa lagi untuk membayangkan bagaimana kejadian pada saat itu, di sini Kak Eta akan mengajak Mas Matius dan juga Kak Deta untuk bersama-sama memperagakan. Nanti Kak Matius akan menjadi Tuhan Yesus yang sedang tidur, ya, mantep ya. Kemudian Kak Deta akan menjadi salah satu murid Tuhan Yesus yang bingung, yang membangunkan Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini Kak Eta bertindak sebagai narator atau orang yang membacakan peristiwa atau kisah seperti itu. Oke, yuk Kak Matius, Kak Deta, dibantu Kak Eta. Duduknya seperti itu ya, seperti seperti kereta ya. Oke, nah jangan lupa ya adik-adik, di sini ada Kak Matius sebagai Tuhan Yesus, dan di sini ada Kak Deta sebagai murid Tuhan Yesus Kristus yang panik seperti itu. Nah, kita mau flashback, kita mau atur ulang kembali waktunya bagaimana kejadian ini terjadi. Baik. Nah, pertama adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus dan para muridnya, di belakang itu ada banyak ya, tapi tidak kelihatan ya. Dan para muridnya itu sedang ada di tengah danau. Biasanya kalau di tengah danau pada saat petang ya, itu anginnya semilir. Jadi para murid-murid Tuhan Yesus ini semilir. Saking semilirnya, saking enak tenan, angin enak banget gitu ya. Tak kipasi. Nah, saking enak banget gitu ya. Wes jan enak tenan. Saking enaknya adik-adik sampai ketiduran, apalagi mungkin capek. Kan habis pelayanan ya adik-adik ya. Habis pelayanan, Tuhan Yesus pelayanan dari pagi sampai sore. Nah, kemudian istirahat di atas perahu. Anginnya semilir, enak sekali. Adik-adik juga kalau ada di rumah mesti pakai kipas angin, pakai ini juga mesti akan tidur seperti itu. Nah, pada saat sudah beberapa waktu di tengah-tengah danau, kok angin itu semakin besar ya? Nah, angin itu semakin besar sekali. Kok semakin besar, tahu-tahu tergoncanglah perahu itu. Para murid Tuhan Yesus itu bangun, panik, saking goncangannya saking keras,
sekali. Nah, kemudian para murid itu mengatakan atau berinisiatif untuk membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Membangunkan Tuhan Yesus, para murid. Nah, Tuhan Yesus kemudian bangkit dan berkata kepada alam, kepada danau, diam, tenanglah. Nah, kemudian lama-lama angin ribut, badai itu kemudian menjadi reda dan teduh sekali. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Kenapa kok kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Matius dan juga Mbak Dita. Ya, beri tepuk tangan dong untuk para artis-artis GKJ Jawa Diningrat pada malam hari ini. Luar biasa, nanti dapat penghargaan dari RT 3 RW 5 seperti itu. Dan dapat penghargaan dari RT 3 RW 5 untuk penampilan Kak Deta dan juga Kak Matius. Ya, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, tadi adalah contoh bagaimana kronologi atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, para murid Tuhan Yesus itu adalah sebagian besar nelayan. Nah, kalau nelayan itu pekerjaannya di mana, adik-adik? Nelayan itu bekerja sebagai apa ya? Apakah mencari mangga? Apakah nelayan itu mencari diskon? Atau nelayan itu mencari duren? Apakah nelayan itu mencari ikan? Yang mana yuk? Mencari mangga, mencari duren, atau mencari ikan? Nelayan pekerjaannya. Benar, mencari duren. Bukan ya, mencari ikan. Yang benar mencari ikan. Nah, kalau mencari ikan itu di darat, di udara, atau di air? Ayo, kalau mencari ikan itu di darat, di udara, atau di air? Di mana, Kak Adita? Di air, benar banget. Nah, berarti sebenarnya murid Tuhan Yesus itu sudah terbiasa dengan naik perahu, biasa dengan ombak, biasa dengan angin. Lah, sudah makanannya setiap hari kok. Jadi sudah biasa. Wah, biasa kok. Setiap hari aku juga merasakan angin yang semilir, yang sepoi-sepoi. Setiap hari aku biasa itu di atas perahu, kemudian diombang-ambingkan air seperti itu. Tetapi mengapa kok sampai takut sekali? Padahal sudah biasa dengan kejadian itu, tetapi kok sampai takut sekali? Nah, ini berarti adik-adik, angin ribut ini, angin ini itu luar biasa kencang sekali. Kejadian pertama yang dirasakan oleh para murid, sampai para murid takut sekali. Apakah sebagai nelayan para murid bisa berenang? Biasanya para murid nelayan itu biasanya bisa berenang. Secara umum biasanya para nelayan itu bisa berenang. Tetapi karena saking besarnya ombak, saking besarnya angin, para murid takut tenggelam. Kalau misalnya jatuh ke laut pun, ke air pun, akan susah untuk bernafas karena ombaknya sangat besar. Nah, maka dari itu para murid membangunkan Tuhan Yesus Kristus. Karena para murid percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menolong para murid yang sedang takut. Benar, Bapak, teman-teman atau adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, para murid akhirnya membangunkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berdiri mengangkat tangan dan berkata kepada alam, berkata kepada laut, berkata kepada udara, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya gitu ya, danaunya menjadi teduh sekali. Danaunya menjadi teduh sekali. Sak teduh-teduhe teduh gitu adik-adik ya. Dari yang luar biasa ngamuk, dalam tanda kutip, danaunya ngamuk terus menjadi tenang. Lah, kok bisa ya?
Tuhan Yesus itu menyuruh danau, menyuruh air, menyuruh udara supaya tenang. Kok bisa ya alam ini manut sama Tuhan Yesus? Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan sebagai penguasa atas bumi, penguasa atas alam. Maka dari itu Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut yang kencang sekali, bisa. Nah, dari sini adik-adik yang berkati oleh Tuhan, yang menjadi contoh adalah para murid meminta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, para murid takut, para murid minta tolong sama Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus menolong, dan para murid merasakan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, tadi kan para murid itu kan perasaannya takut ya, kemudian minta tolong sama Tuhan Yesus, kemudian ditolong oleh Tuhan Yesus dan menerima pertolongan Tuhan. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah takutnya sama apa? Kalau Kak Deta deh, kalau Kak Deta sama Mas Matius, kalau Kak Deta itu takut sama apa? Takut sama mama. Takut sama mama. Adik-adik di rumah takut sama mama enggak? Ayo. Takut. Ya, kenapa kok mama kok menakutkan ya? Iya, suka ngomel. Suka ngomel, suka marah-marah. Oh, atau jangan-jangan Kak Detanya yang bandel ini ya adik-adik ya. Oke. Selain sama mama, apalagi? Kalau sama hewan sih kayak kecoa gitu. Sama kecoa. Atau dalam bahasa Mandarinnya coro ya, oke. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa gitu ya. Iya, bahasa ya. Jawa. Kak Deta tuh takut sama coro, C-O-R-O, coro gitu ya. Ya oke. Ya terima kasih. Saya juga takut, apalagi kalau coro itu sudah mode terbang itu ya. Damage-nya nggak nahan. Sudah mode bertengkar terbang itu sudah luar biasa menakutkan ya. Walaupun tidak nyokot, tapi kempling dan gilani. Oke. Kemudian ada Kak Matius. Kalau Kak Matius itu takut sama apa? Saya petir. Petir? Petir itu yang di dalam tahu itu ya, Kak? Petis. Oh, itu petis. Oke, sorry ya. Oh, beda ya, petir sama tahu itu beda ya. Oh ya, petir itu enggak yang hewan ada hidungnya agak panjang itu? Tapir ya. aduh tidak guyon ya. Oke, adik-adik itu tapir ya. Jadi Kak Matius ini takut sama tapir, petir gitu ya. Ya. Selain sama petir apa lagi? Sama apa ya? Sama mama juga enggak? Oh, enggak takut sama mamanya Kak Deta? Oh, enggak ya, oke. Ya, sama apa lagi Kak Matius? Sama harimau. Sama harimau? Wah, pasti semua orang juga takut sama harimau. Tidak hanya Kak Matius, adik-adik juga takut di rumah. Atau adik-adik takut berani sama harimau. Nah, Kak Deta takut sama kecoa. Kak Matius takut sama harimau. Kalau adik-adik takut sama apa? Kalau Mas Eta takut sama hantu. Kak Eta tuh takut sama hantu gitu, sama setan yang melayang-layang, ya seperti itu ya. Nah kalau adik-adik di rumah takut sama apa? Nah, ada enggak adik-adik yang takut sama gelap? Ayo. Ada enggak adik-adik yang takut sama gelap? Bisa tunjuk jari, angkat tangan, siapa yang takut sama gelap? Kalau tidur, lampunya nyala atau mati? Nah, terus siapa yang takut ditinggal pergi papa mama? Kalau papa mama mau kerja, pamit, papa mama pergi dulu ya. Kemudian adik-adik nangis, adik-adik takut. Ayo siapa? Yang seperti itu silakan angkat tangan. Siapa yang takut kalau ditinggal pergi papa mama? Kemudian siapa yang takut sama petir atau gluduk atau hujan? Siapa yang takut? Kalau Kak Matius tadi juga takut sama petir. Mungkin ada nggak adik-adik yang takut sama petir? Ada nggak yang sama kayak Mas Eta? Takut sama hantu? Hantu yang taringnya panjang. Hantu yang melayang-layang seperti itu. Siapa yang takut sama hantu? Oh iya, berarti bolone Kak Eta ya. Ya.
Siapa lagi yang takut sama hewan? Atau ketakutan-ketakutan yang lainnya? Nah, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, setiap orang itu pasti pernah takut sama sesuatu. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, nah adik-adik ketika takut itu harus minta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti para murid tadi loh, ketika takut sama diombang-ambingkan angin ribut, kemudian minta tolong Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus seperti itu juga. Ketika takut, minta tolong sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Jadi, jangan lupa, jangan takut sama gelap, karena ada Tuhan Yesus yang menolong adik-adik. Jangan takut sama petir atau gluduk atau hujan, karena ada Tuhan Yesus yang siap menolong adik-adik. Jangan takut sama hewan-hewan apapun itu, karena ada Tuhan Yesus yang siap menolong adik-adik. Jangan takut sama hantu, karena ada Tuhan Yesus yang siap menolong adik-adik. Jangan takut sama ruangan yang gelap, karena ada Tuhan Yesus juga yang akan menolong adik-adik. Jadi adik-adik dan juga Mbak Deta dan juga Mas Matius yang berkati oleh Tuhan, kita semua tidak boleh takut. Jangan takut, karena ada Tuhan Yesus Kristus yang siap menolong kita kapanpun itu. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus siap menolong kita semuanya. Jadi sekali lagi, jangan takut adik-adik ya, jangan takut. Ada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar mengenai pengalaman para murid Tuhan Yesus yang merasakan angin yang kencang, angin ribut. Dan Tuhan Yesus menolong para murid Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan pun juga akan menolong kami semua. Tuhan akan membantu kami. Ketika kami merasakan takut, Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus menolong kami. Kami percaya Tuhan Yesus memiliki kuasa. Tuhan Yesus memiliki sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun itu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu di GKJ Jayadiningrat. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kemampuan yang baik sehingga adik-adik dapat bertumbuh dalam iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pun berdoa untuk para orang tua, para wali yang saat ini bersama dengan adik-adik semua. Kiranya Tuhan pun juga memberkati para orang tua, para wali, sehingga dapat menjadi panutan yang baik, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak sekolah minggu di GKJ Jayadiningrat. Ya Tuhan, apabila di dalam kami belajar mendengarkan firman Tuhan, ada dosa, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak boleh takut. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami. Amin. Baik, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa, tidak boleh takut. Karena ada Tuhan Yesus. Oke, Kak Eta pamit dulu ya. Terima kasih. Dadah Kak Deta, dadah Kak Matius. Sehat selalu. Ya, terima kasih Kak Dadah, Eta iya. atas firman-Nya. Nah adik-adik, seperti yang dikatakan oleh Pak Eta tadi, kita nggak boleh takut. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Pinter. Nah sekarang nih adik-adik, kita mau persembahan. Kalau adik-adik mau persembahan bisa banget dititipin ke orang tua waktu ke gereja. Atau mau dari orang tua mau kirim lewat BCA, mobile atau apa, bisa banget. Nah, kita akan mengangkat satu pujian betapa kita tidak bersyukur. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Betapa kita tidak bersyukur
kemuliaan bagi Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, oke? Sikap berdoa yang baik gimana adik-adik? Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, tidak usah ditirukan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami, Kau melindungi kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu hari ini ya Yesus. Ya Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau telah mengajarkan kami bahwa kami tidak usah takut akan hal apapun karena Engkau ada di sisi kami ya Yesus. Ya Yesus, sebentar lagi Tuhan kami mau mengakhiri sekolah minggu ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami, melindungi kami. Dan bila Tuhan setelah sekolah minggu hari ini dari kami mau melakukan kegiatan selanjutnya, biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang melindungi setiap kami ya Yesus. Ya Yesus, kiranya Kau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini udah selesai. Oh ya, aku mau pesan sama kalian, jangan lupa nih pakai masker. Karena COVID-nya sekarang tuh semakin kayak menakutkan gitu. Jadi jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan. Nanti kalau habis pergi dari mana-mana gitu langsung mandi, oke? Oke, sekolah minggu hari ini selesai. Kita akan mengangkat satu pujian. Usailah sekolah minggu. Sampai tepuk tangan boleh banget nih, Dek. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.